Darlis Patalongi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur, Dapil Kota Samarinda untuk periode 2024 hingga 2029, ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama selama masa jabatannya. Menurutnya, investasi dalam pendidikan adalah langkah paling efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Sebagai wakil rakyat, Darlis Patalongi berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan melalui DPRD Kaltim, dan ia menekankan bahwa meskipun sektor lain juga penting, namun pendidikan harus menjadi prioritas sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Darlis percaya bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim dapat menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dan kemudian ia juga berencana untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung pengembangan pendidikan, baik dari segi anggaran maupun program-program yang relevan. Lanjut kemudian, Darlis berharap dapat menggandeng semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim. Disinggung terkait masalah anggaran APBD Kaltim yang begitu banyak, namun yang menjadi perhatian besar adalah alokasi anggaran untuk pendidikan yang dianggap belum maksimal penyerapannya, di mana anggaran pendidikan itu selalu mengalami silva. Ditambahkan lagi Darlis Patalongi, bahwa kemajuan pendidikan yang berkualitas tidak hanya melihat daya kemampuan siswa untuk belajar, namun yang terpenting juga harus ditopang dari tenaga guru yang lulusan luar negeri. Anggaran kita sudah cukup besar, tapi dari semua OPD di bidang pendidikan lah yang memiliki silpa yang besar. Berarti daya serapnya ada yang bermasalah. Padahal kita tahu sendiri kebutuhan di bidang pendidikan ini itu sangat banyak. Jadi sangat berbanding terbalik dengan daya serapnya. Kebutuhannya banyak, tapi kok silpanya juga banyak. Nah, berarti ada persoalan penyerapan anggaran di situ. Apakah karena kekhawatiran kepentingannya pemangku kebijakannya terhadap aturan-aturan perundang-undangan, atau karena memang kesiapan sumber daya manusia di dalam OPD pendidikan itu sendiri yang kurang bisa menyerap anggaran secara maksimal. Nah, persoalan yang kedua adalah menurut saya adalah ini kualitas pendidikan kita masih rendah. Nah, salah satu hal yang faktornya menurut saya adalah tenaga kependidikan. Makanya saya insya Allah ke depan berharap dan mudah-mudahan ide saya ini bisa didukung oleh kawan-kawan dan disetujui oleh gubernur dan perangkat pendidikan. Minimal tanggung jawab provinsi kan SMK SMA. Saya ingin setiap SMK itu ada minimal satu orang tenaga pengajarnya itu lulusan luar negeri. Sehingga transfer knowledge-nya, transfer wawasan, gagasan itu juga bisa lebih meluas. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Selain itu, menyikapi isu-isu yang berkembang sekarang ini terkait pembiayaan pendidikan gratis, Darlis Patalongi juga merespon dengan baik isu pendidikan gratis tersebut, karena menurutnya dengan pendidikan gratis anggaran bisa lebih maksimal dan berkeadilan. Kemudian lanjutnya, Darlis juga akan berjuang untuk pemerataan pendidikan yang menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil yang kurang terlayani, agar setiap anak di Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Terus terang begini, justru disitulah kita bisa mewujudkan keadilan penganggaran pendidikan semaksimal mungkin dengan menggratiskan pendidikan. Itu satu. Yang kedua adalah kan pendidikan ini kan memang anggaran kita juga cukup besar. Nah, kalau berbicara tentang gratis pendidikan, maka di situ tidak ada syarat-syarat macam-macam yang membuat orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan manipulatif. Kan misalnya ada syarat berprestasi, orang bisa bermain mata dengan pihak sekolah kan untuk mengupgrade nilai-nilainya. Kan itu kan upaya-upaya manipulatif. Tapi kalau gratis, berarti kan tidak ada lagi upaya. Pokoknya yang penting kamu sekolah SMA, kemudian diterima perguruan tinggi, berKTP Kalimantan Timur, maka dibiayai oleh daerah, dibiayai oleh PPD. Jadi tidak diperlukan lagi sistem macam-macam, tidak diperlukan lagi oleh balang pengelola macam-macam dan lain sebagainya. Pokoknya sepanjang kamu diterima SMA, SMK, diterima di perguruan tinggi, maka gratis. Jadi nilai keadilannya justru malah semakin tinggi. Yang kedua, maka otomatis pemerataannya juga semaksimal. Karena semua orang bisa mengakses dengan kata gratis itu kan. Jadi memiliki kesempatan yang sama. Bayangkan bisa dengan program-program lain ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya barangkali tidak semua bisa mengakses syarat-syarat itu. Tapi dengan gratis itu maka semua bisa mengakses kan. Jadi pemerataannya juga bisa maksimal. Dari gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaltim, pernyataan anggota DPRD Kaltim Darlis Patalongi
Tentang anggaran pendidikan dan program pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur, tim GATV, Rusli mengabarkan.